Ini adalah alur proses yang kita bicarakan dari awal, dari DPRD, kemudian KPU menerima surat, dari menerima surat, kemudian KPU melakukan klarifikasi. Kawan-kawan memahami klarifikasi ini, jangan kawan-kawan menganggap di kabupaten kota mengklarifikasi terhadap orang yang diberhentikan, bukan itu. 5 hari kerja itu adalah kawan-kawan di kabupaten kota mengklarifikasi, memverifikasi terhadap berkas-berkas yang ada di KPU masing-masing. Ketika memang tidak ada tanggapan masyarakat, nah itu tidak perlu dilakukan klarifikasi ke bawah. Kawan-kawan hanya menerima berkas ketika tidak ada gugatan, tidak ada masukan tanggapan masyarakat, maka proses PAW pengganti ketika berkasnya sudah lengkap yang disampaikan oleh Dewan Kabupaten Kota masing-masing, maka 5 hari kerja itu sudah diproses. Ini proses PAW sampai dengan tahapan. Maka kawan-kawan di tingkat kabupaten kota, ketika memang dia mendapatkan berkas surat pemberhentian, ada proses sebenarnya sebagai sistem informasi. Bapak Ibu sekalian bisa mengecek di webnya KPU masing-masing. Ini bisa dilihat di Simpau misalnya, apakah proses ini sudah selesai dilakukan oleh KPU, atau proses ini masih menggantung, atau proses ini masih dilakukan klarifikasi, atau proses ini belum selesai proses PAW CA ini bisa dilihat di sistem Simpau, sistem aplikasi pengganti antar waktu. Ini menjadi catatan buat kawan-kawan di kabupaten kota bahwa paling lama 5 hari kerja surat permohonan permintaan nama dari Ketua DPRD Kabupaten Kota maupun Provinsi ini harus ditindaklanjuti. Berkenaan dengan KPU, ini saya bilang tadi, KPU Provinsi, Kabupaten Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung terhadap DPRD. Dokumen-dokumen apa saja yang ada di KPU. Kawan-kawan di Kabupaten Kota tidak ada lagi pembaharuan dokumen-dokumen. Biasanya kan kalau syarat pencalonan itu kan ada SKCK, ada surat keterangan kesehatan, atau yang lain-lain yang mempunyai batas waktu kadaluarsanya. Kalau SKCK biasanya kalau tidak salah 6 bulan ya, kalau surat keterangan kesehatan seperti itu. Berarti kawan-kawan tidak perlu lagi nih melakukan pembaharuan. Hanya kawan-kawan di Kabupaten Kota menyampaikan dokumen yang saat mereka pendaftaran kepada DPRD Kabupaten Kota maupun DPRD Provinsi. Nah ini hal-hal lain berkenaan dengan kebutuhan memenuhi untuk memproses penyampaian SK ke gubernur maupun ke tingkat yang lebih tinggi untuk proses kebutuhan pelantikan, tentu mekanisme ini dilakukan oleh DPRD ataupun bagian pemerintahan untuk memenuhi syarat. Ketika memang mereka membutuhkan surat kesehatan baru, tentu pihak-pihak setelah KPU memberikan berkas, tentu pihak-pihak yang lain berhubungan dengan calon pengganti, baik itu SKCK, pembaharuan surat keterangan dan sebagainya, tentu ini sudah ranahnya pihak-pihak setelah KPU ini akan berkas. Terus KPU Provinsi melihat tadi itu, lihat dari DCT, kemudian nama proses berikutnya tadi itu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya siapa, kemudian diajukan untuk calon pengganti kepada DPRD kabupaten masing-masing. Dilihat dari kalau ada bisa kita lihat dari dapil yang berbatasan langsung. Ini misalnya gini, apabila di poin C ini dapil, apabila di suatu dapil itu sudah tidak ada lagi anggota DPRD, calon pengganti DPRD yang memenuhi syarat untuk menjadi calon pengganti, maka bisa dilihat dapil mana yang berbatasan langsung secara geografis terhadap dapil yang berikutnya. Mekanisme klarifikasi. Untuk kawan-kawan di kabupaten kota, tentu mekanisme klarifikasi ini bisa dilakukan oleh kawan-kawan di kabupaten kota ketika, ini kalau tidak salah saya pada pasal 23 di PKPU 19 ya, perubahan daripada PKPU nomor 17 itu, nomor 6 2017, mekanisme terhadap klarifikasi.
kawan-kawan kabupaten kota hanya bisa melakukan klarifikasi apabila ada informasi tertulis dari masyarakat mengenai calon pengganti antar waktu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ketika ada tanggapan masyarakat pada hari kelima, hari terakhir, sebelum kita menyerahkan berkas kepada DPRD Kabupaten Kota maupun Provinsi, tanggapan masyarakat itu masuk kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, maka kawan-kawan KPU khususnya akan bersurat kepada DPRD untuk mengatakan bahwa proses PAW, bahwa KPU masih belum bisa menyampaikan nama karena ada tanggapan masyarakat terhadap calon pengganti antar waktu. Maka kawan-kawan, untuk memberikan kewajiban kita 5 hari kerja itu, maka KPU bersurat dan dapat melampirkan surat tentang tanggapan masyarakat itu, memberikan mekanisme mengapa ini proses KPU tidak dapat menyampaikan nama karena ada tanggapan masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang memang perlu menjadi catatan kita. Jangan sampai nanti kita tidak, kawan-kawan kabupaten kota tidak memberikan jawaban tentang ada tanggapan masyarakat. DPRD di kabupaten kota menunggu-nunggu nih, katanya 5 hari kerja. Tentu kawan-kawan dianggap melanggar aturan yang telah mengatur 5 hari kerja ini. Ada kewajiban kita menyampaikan surat ke DPRD untuk mengatakan bahwa klarifikasi tanggapan masyarakat itu masuk ke kita. Yang ini hasil klarifikasi kita ini. Klarifikasi selesai 5 hari kerja sejak diterima surat DPRD, ini dijadikan dasar penyampaian nama PAW. Nah, klarifikasi tidak selesai dalam 5 hari. 5 hari tidak bisa selesai karena tadi ada tanggapan masyarakat, tapi kawan-kawan punya kewajiban untuk menyampaikan kepada DPRD bahwa ada tanggapan masyarakat. Kawan-kawan belajar dari pengalaman ketika memang misalnya calon pengganti antar waktu itu dia mempunyai hak setelah yang A tidak memenuhi syarat, yang B memenuhi syarat, kemudian namanya melompat, loh kok bukan saya, kok yang C, kemudian yang diusulkan oleh partai misalnya kan, kok bukan saya. Tentu dasarnya bisa seperti surat pemberhentian misalnya dari partai politik. Surat pemberhentian dari partai politik ini tentang si B ini diberhentikan, maka partai politik menganggap yang memenuhi syarat itu adalah si C. Maka ini yang diberhentikan, calon yang diberhentikan ini mempunyai hak untuk melakukan proses upaya hukum. Nah, maka yang diberhentikan ini, calon pengganti yang diberhentikan ini ada upaya hukum yang ada masa 14 hari. Maka KPU Kabupaten Kota melakukan komunikasi ini dengan yang bersangkutan apakah ada upaya hukum atau tidak, dan kawan-kawan Kabupaten Kota memberikan penjelasan, Ibu ada waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum. Minimal dia memberikan surat atau surat keterangan tentang registrasi dia, baik itu upaya hukum ke Mahkamah Partai atau upaya hukum yang lainnya, sehingga kawan-kawan di kabupaten kota akan bersurat kembali kepada DPRD bahwa yang bersangkutan itu melakukan upaya hukum, masih belum bisa menyampaikan berkas. Kapan berkas ini disampaikan kembali kepada DPRD? Setelah putusan dari mahkamah itu ingkrah, maka ada batasan waktu. Tapi kawan-kawan tetap memberikan keterangan bahwa si yang diberhentikan dari SK partai, yang diberhentikan, pengganti yang diberhentikan ini melakukan upaya hukum.